Bu Nur, monggo. Oh, Oke. Bu Nur nggak Bu, itu kelihatan wajah. mirroring itu kayaknya, Bu. Atau mungkin Background-nya kena background-nya aja mirroring itu. dihilangkan, nggak apa-apa. Sebentar. Karena Hilang ya saya ya. Nampaknya terlalu hilang. gelap Nggak usah ininya. pakai background-nya. J, Oke. karena terlalu Ya, gelap. betul. Oke. Monggo Ibu, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Saya panggilnya juga rekan-rekan semua aja ya. Karena menurut saya kalau sudah lulus itu kita seperti partner gitu ya. Hubungannya bukan lagi mahasiswa dosen ya, tapi sudah rekan gitu ya. Terima kasih sekali atas kehadiran rekan-rekan semua di malam hari ini, di hari Ahad gitu ya, malam-malam harusnya Anda beristirahat, tapi demi UNESA Anda bersedia untuk hadir di acara Socially Tracer untuk Surveyor pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam juga untuk Pak Salamun, kemudian sebagai Ketua UCC. Ini mungkin rekan-rekan semua belum tahu ya, karena UCC ini baru berdiri tahun lalu, dan ini untuk tahun ini ketuanya adalah Pak Salamun Rohman. Kemudian untuk Ketua Divisi Tracer ini adalah Bu Siti Nurul Hidayati yang hari ini juga akan menjadi pembicara ya, yang akan memandu kegiatan yang akan memberikan banyak informasi terkait dengan kegiatan Tracer Study yang akan Anda laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, karena ini juga sudah jam 7 lebih ya, saya persilahkan dulu untuk sambutan dari Ketua UCC oleh Pak Salamun Rohman. Untuk Pak Salamun, monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Nur Cahyati atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, nah ini Ibu moderator ini Bu Nur Cahyati PhD. Nah, beliau ini juga merupakan sekretaris dari UNESA Career Center. Yang saya hormati Ibu Siti Nurul Hidayati, SPD MPD, selaku Ketua Tim Tracer. Ini yang hari ini juga mungkin nanti memandu rekan-rekan dalam menjalankan tugas sebagai surveyor ya begitu. Yang saya hormati Pak Ahmad Kausar, SEMM, ini beliau juga tim tracer, sekretaris tim tracer begitu. Yang nanti juga akan memandu sebagai salah satu narasumber. Yang saya hormati Pak Yunan dan Bapak Ibu tim UCC yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu PIC Prodi. Nah, ini tadi saya sekilas ada yang saya tahu tadi ada Ibu Damayanti dari psikologi. Terima kasih Bu Damayanti sudah menyempatkan di sela-sela waktu liburnya. Yang saya hormati juga tidak kalah pentingnya ini adalah rekan-rekan alumni yang pada saat ini nanti Anda dimintai tolong UNESA ya untuk meng-hire teman-temannya mengisi kuesioner di simtracerstudy.unesa.id. Semoga nanti teman-teman ini bisa membantu secara maksimal sehingga UNESA ini satu langkah di depan begitu ya katanya Pak Rektor begitu, satu langkah di depan. Oke, saya menyampaikan salam dari Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang pada malam ini berhalangan karena beliaunya masih ada kegiatan di luar begitu. Insya Allah nanti kalau memang beliau sudah selesai, insya Allah nanti akan gabung di sela-sela kegiatan pada malam hari ini. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa lancar, bermanfaat, gitu. Saya rasa
cukup yang perlu saya sampaikan karena nanti ada paparan yang lebih detail ya. Kalau kemarin saya sampaikan terkait dengan hasil yang sudah dicapai ya sampai saat ini. Sekilas dari total semua fakultas ya. Jadi rata-rata satu UNESA ini yang sudah mengisi per 10 Juli ini masih 19% begitu, 19%. Namun 19% itu adalah rata-rata dari semua fakultas. Jadi di masing-masing fakultas berbeda-beda, ada yang 10%, ada yang di atas 20% juga ada. Begitu. Bahkan tadi barusan saya dapat laporan, ini kalau tidak salah dari Fakultas Ekonomi ya Pak Kausar, ini sudah mencapai 39,06% ya Pak Kausar ya. Oke, betul Pak. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi memang kita kemarin sudah menetapkan target kinerja yang sudah disepakati. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Nurul dan Pak Kausar selaku narasumber pada malam hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas, semoga lancar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nur selaku MC. Terima kasih banyak Pak Salamun atas sambutannya. Berikutnya paparan dari Ketua Divisi Tracer Study untuk Bu Siti Nurul Hidayati, SPD MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Bu Nur, ini saya hanya menyapa saja adik-adik karena yang akan menyampaikan materi pada malam ini gantian sama Adinda Ahmad Kausar. Jadi malam ini Pak Kausar yang akan menyampaikan, saya hanya akan menyapa adik-adik. Terima kasih adik-adik atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu PIC, teman-teman yang ada di Tracer Study Universitas Negeri Surabaya yang malam ini juga berkenan ikut hadir gitu ya. Semoga semangat kita ini juga akan menular ke adik-adik dan juga responden yang nanti akan mengisi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Adik-adik, terima kasih. Jadikan ini sebagai amal baik Anda, sebagai bentuk tanggung jawab moral Anda bahwa Anda punya UNESA, Anda cinta alma mater Anda. Terima kasih, itu saja. Monggo Pak Kausar bisa dilanjut ke materi. Iya, sebelumnya minta maaf ini saya ke Pak Kausar nih kayaknya ya. Kemarin nampaknya memang sudah disepakati nggih Bu Nurul nggih pada sesi yang pertama kemarin. Nggih. Jadi saya lupa ini, kayaknya saya yang lupa ini. Nggih, ngapunten Pak Kausar, Pak Ahmad Kausar, SEMM, monggo dipersilahkan Pak. Pak Kausar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Ketua UCC Pak Salamun, yang saya hormati Ibu Sekretaris UCC Bu Nur, kemudian Ketua Divisi Tracer Study UNESA Ibu Siti Nurul Hidayati, kemudian yang saya hormati juga tim UCC UNESA Career Center di sini yang pada malam hari ini berkesempatan hadir. Selain itu juga yang saya hormati Bapak Ibu PIC Tracer Fakultas yang ada di UNESA. Dan yang terakhir yang kami banggakan teman-teman alumni UNESA yang pada malam hari ini sebagai surveyor UNESA, yang kebetulan mungkin lulusnya di tahun 2018 maupun 2017. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Kausar dari Fakultas Ekonomi. Mungkin yang dari Fakultas Ekonomi sudah
pernah lihat, meskipun saya juga masih baru, tapi saya manggil teman-teman di sini, saya panggil teman-teman aja. Kenapa? Karena saya juga alumni UNESA, jadi saya alumni UNESA tahun 2007, lulus tahun 2011. Jadi sedikit banyak motivasi maupun upaya saya untuk di bidang tracer ini sangat tinggi karena saya juga menyadari bahwa pentingnya tracer study yang ada di UNESA. Berikutnya akan kami sampaikan materi di kesempatan kali ini, mungkin di Pak Yunan, ya Pak Yunan, di PPT-nya monggo Pak ditampilkan. Oke, baik. Ini jadi teman-teman alumni UNESA, terima kasih kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas program tracer study yang dilakukan oleh UNESA di tahun 2020. Yang kebetulan kegiatan ini di bawah naungan lembaga UNESA Career Center dan ada di bawah salah satu divisinya, yaitu divisi tracer study. Next, Pak Yunan. Baik, jadi di sini perlu teman-teman sedikit ketahui bahwa tracer study ini sangat penting sekali. Yang pertama, ya kita dapat mengetahui posisi lulusan yang diserap di dunia kerja serta kompetensi yang nggak kelihatan. Nah, serta kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi, tracer study ini penting sekali untuk mengukur bagaimana lembaga kita, UNESA, secara umum maupun secara khususnya mungkin nanti dieksekusi di masing-masing prodi, untuk mengetahui posisi lulusan. Karena di setiap prodi juga kita wajib membuat atau menentukan yang namanya profil lulusan. Nah, sehingga dari data nanti yang masuk dari yang teman-teman nanti isi itu juga akan nantinya mempengaruhi di profil lulusan prodi. Sehingga misalnya di manajemen UNESA, karena di prodi saya manajemen, akan lebih jelas bahwa manajemen UNESA ini sebenarnya lulusannya mayoritas terbentuk seperti apa. Nah, sehingga kita mungkin nggak bisa menyamakan antar satu prodi di Universitas A dengan satu prodi di Universitas B, karena harapannya dari tracer ini juga mampu membuktikan adanya linearitas dari profil lulusan prodi yang ditentukan. Misal kayak UNESA, kayak manajemen di UNESA ini condong ke perusahaan, kita juga mau usaha, mungkin di prodi manajemen universitas lain bisa lain lagi. Misal di UGM sebagai pengambil kebijakan ekonomi, ya mungkin nanti mereka akan menitik beratkan seperti itu di sisi yang itu ya. Kemudian juga bagi Dikti, Kemendikbud juga ya, ini tracer study penting untuk memetakan kebutuhan dunia kerja yang saat ini yang teman-teman jalanin, juga untuk pembangunan pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Nah, kalau di perguruan tinggi pasti hasil yang dari tracer ini bisa digunakan untuk mengevaluasi mutu pembelajaran maupun mutu proses pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Tentunya dari tracer study ini sangat bermanfaat bagi borang akreditasi, teman-teman. Jadi borang akreditasi ini yang mungkin dulunya teman-teman ketika lulus B
harapannya juga dengan mengisi tracer, ya adik-adiknya nanti bisa menikmati atau mendapati akreditasi prodinya meningkat menjadi A. Nah, ini juga sangat bermanfaat, sehingga besar harapan kami, teman-teman yang menjadi surveyor pada malam hari ini mampu membantu lembaga untuk mencapai target yang ditentukan. Next, Pak Yunan. Nah, di sini tracer study di UNESA sendiri memang diawali di tahun 2017 maupun di sebelum tahun 2017 sebenarnya tracer study sudah dilaksanakan oleh UNESA, tapi belum tersentral, masih di tingkat prodi masing-masing. Jadi sehingga dari proses tersebut kita dapati bahwa instrumen yang digunakan ini variasi, setiap prodi instrumennya berbeda-beda. Tapi memang punya guidance utama instrumennya dari borang akreditasi, tapi ada tambahannya itu yang banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ini yang membuat laporan di tingkat perguruan tinggi yang nomor 3 ini sulit, sehingga tracer tadi di setiap fakultas outputnya nggak bisa disatukan, sehingga karena instrumennya berbeda-beda, jadi tiap fakultas ketika ngumpul di perguruan tinggi ini susah sekali ngolahnya. Maka untuk saat ini sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud dan Ristek ya, pendidikan tinggi itu tracer tadi dilakukan melembaga di UNESA, jadi satu di UNESA. Next, Pak Yuna. Nah, jadi ketika tanggal 14 September 2018 ada kunjungan Belmawa Ristek Dikti terkait pelaksanaan tracer study. Ya, ini juga menunjukkan tadi adanya ketidaksinkronan antara fakultas dengan fakultas lainnya. Sebenarnya juga pertanyaannya juga relevan, tapi ketika disatukan di tingkat universitas ini ternyata sulit untuk diolah, sehingga kami mendapati teguran dari Ristek Dikti untuk memperbaiki khususnya dalam hal tracer study. Sehingga di tahun 2019 Pak WR3 menginisiasi untuk mengaktifkan kembali lembaga UNESA Career Center untuk salah satunya mengerjakan aktivitas tracer study secara melembaga secara universitas. Ya, sehingga dibentuk UNESA Career Center, salah satunya juga ada divisi tracer study. Jadi yang sekarang Bapak Ibu, teman-teman alami di sini ada di lembaga yang namanya UNESA Career Center. Next, Pak Yuna. Nah, di sini UNESA sendiri pada tahun 2018 pemeringkatan perguruan tinggi negeri berada di posisi 27. Kemudian di tahun 2019 UNESA berada di posisi 22. Nah, salah satu memang indikator penilaian perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Dikti itu adalah dari sisi lulusan. Jadi hasil dari tracer study yang nanti teman-teman isi satu angkatan, 1 tahun, maupun tahun berikutnya 2017 ini sangat mempengaruhi penilaian universitas untuk pemeringkatan perguruan tinggi negeri. Next, Pak Yuna. Nah, ini tracer study yang saat ini akan kita hadapi bersama. Menggunakan aplikasi online sudah, jadi terpusat di universitas. Untuk di tahun 2019 kemarin sebenarnya sudah ada aktivitas untuk tracer study, tapi pengisiannya masih sangat rendah. Jadi kita lakukan evaluasi lagi di tahun 2020. Di akhir Desember lulusannya mengisi tracer study. Untuk wisuda tahun 2016-17 sebanyak 1.049. Padahal lulusannya 3.000 lebih. Nah,
ini menjadi evaluasi dari tim Career Center untuk melakukan metode-metode baru dalam mencari data tracer. Karena didapati tahun 2019 tracernya masih rendah. Nah, kemudian di tahun 2020 ini juga acuan daripada instrumen yang kita hadapi nanti yang mungkin teman-teman sudah pernah isi atau ongoing sedang mengisi, ini sebenarnya diatur dalam SIM PKTS. Di SIM PKTS ini instrumennya semuanya diatur sehingga harapannya nanti data yang teman-teman isi Excel-nya bisa kita upload sesuai dengan kebutuhan data SIM PKTS ini. Sehingga pertanyaannya kalau mungkin teman-teman mengalami, Mas pertanyaannya kok banyak, kok ini. Nah, itu sebenarnya kita tidak bisa keluar dari instrumen yang ditetapkan oleh Dikti. Begitu teman-teman untuk 2020. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini untuk mengukur bagaimana lulusan dari UNESA pada 1 tahun itu nanti sesuai atau tidak. Next, Pak Yunan. Nah, di sini untuk pendirian program studi baru bagi PTN maupun PTS dengan akreditasi A seperti UNESA saat ini kan universitasnya akreditasinya A. Nah, ini tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Ya. Nah, tracer study ini wajib dilakukan setiap tahun dengan cohort atau dengan data yang diambil 2 tahun sebelumnya. Jadi misalnya sekarang 2020, maka yang wajib mengisi adalah alumni yang lulus di tahun 2018. Jadi di UNESA kan ada 3 kali wisuda, ya wisuda di gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang 3 di tahun 2018. Ini yang wajib mengisi. Nah, untuk nanti next di 2021 tahun depan, maka yang kita sasar juga yang lulus di tahun 2019. Nah, pengajuan reakreditasi perguruan tinggi maupun prodi sekarang dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi terakhir. Nah, tracer study juga wajib dilakukan setiap tahun. Bahkan ada beberapa informasi dari kementerian bahwa akreditasi mungkin nanti masa aktifnya akan diperpanjang selama input dan output-nya tidak bermasalah. Input dan output-nya lah. Input di sini adalah peminatan, misalnya rasio ketetatannya. Misalnya kalau di manajemen UNESA merupakan prodi terfavorit yang ada di UNESA, ini peminatnya turun. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa kok peminatnya turun? Begitu juga di output. Output adalah hasil, yaitu lulusan. Lulusannya tidak bisa diserap oleh dunia industri, maka ini juga akan menjadi pertanyaan. Nah, di situ akan divisitasi dan baru akan diperiksa oleh kementerian. Nah, nantinya akan seperti itu, sehingga harapan kami kita ciptakan sistem yang komprehensif dan budaya yang baik untuk pengisian tracer study yang ada di UNESA. Harapannya nanti lembaga prodi-prodi yang ada di UNESA maupun perguruan tinggi UNESA secara umum tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi kebijakan yang seperti demikian. Next, Pak. Nah, di sini teman-teman untuk pelaksanaan dari tracer study ini diagendakan dalam 3 tahap. Pelaksanaan tahap 1 ada di bulan Juli ini, pelaksanaan tahap 2 ada di bulan Agustus, dan pelaksanaan tahap ketiga ada di bulan September. Karena di bulan Oktober, kami tim tracer akan membuat laporan akhir tahunan. Nah, harapannya kita sebagai surveyor juga, saya juga sebagai tim tracer mampu memenuhi target universitas, yaitu lebih dari 50 atau lebih dari 60% ya. 60%, mungkin nanti bisa disampaikan Bu Siti Nurul Hidayati. Target capaian UNESA
Dan sekarang kita berada di nomor 8 di pelaksanaan tahap 1, yaitu di bulan Juli. Nah, analisis dari tahap 1 nanti akan kita lakukan di sekitar tanggal 25 sampai 28. Nah, nanti teman-teman baru mulai bekerja di pelaksanaan tahap 2, yaitu di bulan Agustus, teman-teman. Di bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus kita akan jalan di pelaksanaan tahap 2 ya di bulan Agustus itu. Nah, ini nanti baru teman-teman akan mulai dihitung karena kebetulan ya alhamdulillah UNESA di sini memberikan reward kepada surveyor yang telah membantu UNESA dalam pelaksanaan tracer study yang ada di UNESA di tahun 2020. Nah, rewardnya nanti dihitung mulai bulan Agustus atau di batch 2 dan batch 3. Nah, jadi nanti teman-teman akan kita berikan laporan di grup ya posisi tracer di bulan Juli sehingga nanti growth-nya berapa di bulan Agustus akan nampak. Nanti Agustus juga demikian kita akan sampaikan posisi tracer data tracer kita di bulan Agustus. Nanti untuk evaluasi September nanti teman-teman bisa meraih berapa data lagi begitu. Next, Pak Yunan. Nah, di sini untuk struktur tim tracer study ya, ada penanggung jawab kita bersama. Di sini ada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Agus Haryanto. Kemudian ada koordinator tracer study, ini dikoordinatori langsung oleh Ketua UNESA Career Center, Bapak Salamun. Kemudian pelaksanaan tracer study di sini dengan Ibu Nurul, Bu Siti Nurul Hidayati, dan di teman-teman punya koordinator tracer fakultas yang tadi nomornya sudah saya share di grup, itu beliau merupakan koordinator tracer tingkat fakultas. Nah, kemudian ada juga sebenarnya di bawah itu PIC tracer prodi, jadi per prodi juga ada. Per prodi juga ada. Nah, monggo nanti apabila teman-teman ada kendala, hambatan, bisa menghubungi PIC tracer prodinya masing-masing. Atau ingin lebih cepat lagi ya ke koordinator tracer fakultas. Biar lebih cepat lagi masalah-masalahnya bisa disampaikan dan bisa diselesaikan bersama. Kemudian ada juga bagian teman-teman di sini adalah surveyor tracer ya. Jadi teman-teman di sini sebagai surveyor dari tracer. Kemudian selain itu juga ada tim IT yang sangat penting di sini untuk pengolah data, juga untuk mengendalikan informasi data yang ada di tracer study yang ada di UNESA. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi kalau ada masalah, ada kendala, ada yang perlu didiskusikan, bisa menghubungi PIC Tracer Prodi yang kemarin mungkin menghubungi teman-teman di awal untuk menunjuk teman-teman sebagai surveyor, atau bisa menghubungi koordinator tracer fakultas yang tadi nomornya sudah saya share. Next, Pak Ina. Nah, di sini ini tahapan pengisian tracer, ini metode yang disepakati bersama, yang diusulkan oleh ketua tracer kita, di mana ada 3 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama dari institusi, dukungan dari institusi, kebijakan dari institusi. Di sini ada UNESA, ada UCC, ada divisi tracer, itu di bagian institusi. Kemudian kita melalui surveyor terlebih dahulu. Ini yang sebelumnya mungkin tidak dilakukan di beberapa tahun sebelumnya. Jadi sebelumnya langsung dari institusi, dosen ke responden, langsung ke responden. Nah, di sini juga berdasarkan evaluasi pengalaman dari ketua tracer, juga banyak sekali kendala. Banyak sekali, karena mungkin dosen juga nggak bisa mengawal satu persatu, nggak bisa mengingatkan satu persatu. Mungkin juga kesibukan para alumni. Jadi sering miss, sehingga tadi yang ada data sebelumnya yaitu capaian pengisian tracer masih lemah. Nah, di sini pada tahun ini kita membuat sistem
melibatkan surveyor. Harapannya apa? Dengan adanya surveyor dari teman-teman di sini, nanti teman-temannya lebih nyaman, kalau mau tanya lebih enak, kalau mau diskusi lebih enak, kalau mau silaturahmi dengan surveyornya juga enak. Nah, sehingga mereka mengisinya itu nggak terpaksa, nggak takut, nah lebih nyaman. Nah, itu yang culture yang kita buat seperti itu. Sehingga di sini ada transfer informasi dan culture budaya, sehingga harapannya teman-teman surveyor di sini mampu mengayomi responden. Nah, responden ini adalah teman-teman yang teman-teman kalian yang lulus di tahun 2018 ya. Alumni seluruh prodi yang kohort ditentukan TS 2020, berarti kohortnya lulusan 2018. Jadi semua di tahun 2018 itu nanti datanya bisa kalian peroleh dari PIC fakultas, tadi bisa minta datanya ke PIC fakultas. Nah, kemudian nanti teman-teman ini juga sebagai kepanjangan tangan atau kepanjangan lidah dari institusi, sehingga mampu mengedukasi, mampu memotivasi teman-teman responden untuk mengisi tracer. Karena mungkin metode yang tahun-tahun sebelumnya ada jenjang yang sulit untuk dikontrol, begitulah. Harapannya dengan dari surveyor di sini, tadi teman-teman mampu memberikan informasi dan budaya, mengisi bagi responden. Nah, surveyor juga yang kita bentuk di sini udah tiap prodi, jadi tiap fakultas kita bagi lagi, tiap prodi ada, sehingga nanti di masing-masing surveyor yang telah terpilih ada sekitar berapa kemarin yang saya invite di grup itu 78. Ada 78, mungkin bisa lebih dari itu, 78 surveyor yang kami libatkan dalam proses pencarian data ke responden. Nah, nanti selanjutnya kita diskusi saja untuk masalah-masalah yang dihadapi selama ini, tapi ini adalah metode tahapan pengisian tracer studi UNESA di tahun 2020. Next, Pak Yunan. Nah, ini yang penting ya teman-teman, untuk tugas surveyor. Saya tugasnya apa Pak selama ini Pak? Ya, saya tugasnya apa? Nah, saya harus gimana? Saya harus ngapain? Nanti saya habis berapa? Nanti ininya gimana biayanya? Nah, ini yang perlu kita bahas bersama. Kebetulan kalau di FE kemarin karena instruksi Pak WD3 untuk mencari data lebih awal, sehingga mungkin instruksi sudah mulai berjalan. Tapi mungkin di fakultas lain, di prodi lain ada yang masih belum memulai, mungkin seperti itu. Nah, pertama yang bisa dilakukan teman-teman di sini adalah memetakan responden yang belum mengisi dan ongoing ya. Jadi nanti setiap tanggal 25 nanti contoh nanti teman-teman kan mulai bulan Agustus. 25 sampai 28 Juli akan kita keluarkan data siapa-siapa yang belum mengisi, siapa-siapa yang ongoing. Ongoing ini sudah mengisi tapi belum disubmit. Sudah mengisi dari tengah-tengah, itu kan masih kesimpan, tapi belum disubmit. Nah, itu yang perlu kalian kawal sampai dengan proses submit, sampai dengan data masuk. Nah, gimana caranya? Nah, ini kalian harus mampu menginisiasi responden, mengawal sampai responden menyelesaikan pengisian tracer. Syukur-syukur kalian bisa memastikan teman-temannya yang lulus pada tahun 2018 ini ngirimkan screenshot laporan atau screen capture ya. Ini loh, misalnya kayak saya tadi di FE ada Feris ya, Feris Andrian, sampai lapor ke Feris, saya sudah ngisi Feris, ini screen capture-nya. Nah, itu nanti jadi datanya Feris. Oh, saya sudah berhasil menarik 1 teman, 2 teman, 3 teman, 3 responden, 4 responden, sampai dan seterusnya ya. Nah, selain itu juga berdasarkan kebijakan dari PR3 UNESA, di sini teman-teman nanti juga dapat uang pengganti pulsa lah hitungannya seperti itu, karena tidak banyak ya. Jadi ketentuannya seperti ini, mendapatkan jumlah responden minimal untuk mendapatkan HR adalah 30 responden, minimal 30 responden. Jadi kalau teman-teman sudah dapat 30 responden, maka nanti akan mendapatkan honorarium utama, yaitu seharga 10.000 per responden, atau nanti teman-teman mendapatkan secara rupiah 300.000
mungkin dipotong pajak sekitar 285.000 untuk 30 responden awal. Untuk 30 responden awal. Nah, kalau misalnya saya punya responden ini ratusan, Pak, di manajemen contohnya ada ratusan alumni dalam 1 tahun. Nah, ini juga akan mendapatkan reward tambahan, yaitu per 10 orang. Nanti hitungannya per 10 orang. Nominalnya nanti akan kita sesuaikan, akan nanti kita sampaikan per 10 orang. Jadi kalau saya ngasilin 50, Pak, saya bisa nambah 50 yang selesai. Berarti 30-nya dapat 285 plus 2 kali reward, 2 reward ya, 2 poin reward. Nah, nanti rewardnya per ini berapa? Per 10 orang nanti berapa ini nanti kita sampaikan karena masih sedang dalam diskusi. Kemudian teman-teman sebagai surveyor juga wajib melaporkan perkembangan. Jadi bisa lapor ke PIC-nya Prodi. PIC-nya Prodi bisa misalnya, Pak saya ini sudah dapat 50 loh Pak. Benar tak Pak saya dapat 50, tolong dicek misalnya. Nah, nanti kan bisa dikonfirmasikan dengan teman-teman PPTI atau divisi informasi di divisi apakah benar sudah bertambah segitu, karena biasanya kan gitu teman-teman, ada yang ngakunya sudah mengisi. Saya sudah. Ya omongan sudah aja, tapi buktinya belum tersubmit atau belum masuk di sistemnya UNESA. Adapun kendala berikutnya teman-teman, itu ngisinya nggak lengkap. Jadi sudah mengisi tracer tapi nggak lengkap. Terus nanti mungkin dengan tim tracer UNESA, data-data yang tidak lengkap ini ya kita kembalikan atau didel lah bahasanya seperti itu. Karena mungkin nggak lengkap atau ada yang tidak tepat atau bagaimana. Nah itu nanti kita sesuaikan lagi. Nah jadi kalau bisa nanti teman-teman sebagai surveyor juga melaporkan ke PIC Prodi atau PIC Fakultas. Kemudian start pengerjaan, tadi sudah saya sampaikan, start pengerjaan di batch 2 yang akan dilaksanakan bulan Agustus. Startnya di bulan Agustus. Jadi nanti di grup yang sudah kemarin kami buat, itu akan kami sampaikan data per 25 Juli. Nah, dari situ nanti penambahannya baru kita hitung HR-nya, terus reward-nya, baru setelah data itu keluar. Jadi misalnya, contoh manajemen UNESA sudah mendapatkan 120, yang belum 100. Nah, berarti 100 inilah yang menjadi target saudara-saudara. Seperti di next ini. Next, Pak Dina. Nah, ini ya teman-teman. Contoh datanya ini rekap isian tracer di MIPA. Contoh pendidikan biologi. Ini yang sudah fix mengisi ada 17. Yang ongoing sedang dalam mengisi, yang udah mulai mengisi tapi belum disubmit ada 5, yang belum ada 68. Maka teman-teman nanti fokus ke nama-nama yang ada di ongoing dan belum ini tadi, khususnya di surveyor pendidikan biologi, sehingga pendidikan biologi masih bisa dapat sekitar 73 responden lagi, gitu ya. 73 responden. Kalau berhasil ya berarti nanti reward-nya terus HR-nya bisa diterima. Gitu. Nah terus misalnya di sini ada juga prodi-prodi yang nggak sampai 30, seperti matematika. Di sini matematika ongoing-nya 4, yang belum 21. Loh, berarti 25, Pak. Lah gimana? Saya 25 sedangkan ketentuan HR-nya itu per 30. Nah, maka untuk prodi matematika, untuk prodi lain yang lulusannya tidak mencapai 30, maka wajib mencapai keseluruhan baru HR-nya akan diterimakan. Jadi kalau misalnya seperti matematika ini sisanya adalah 25, maka kalau sudah dapat 25-nya ini baru surveyor dari matematika akan menerima honorarium. Seperti itu. Tapi kalau seperti pendidikan fisika ada 95. 90 yang belum, 5 ongoing. Berarti ada 95. Nah, 95 ini mereka sangat mudah sehingga 30 dapat HR plus kelipatan 10 nanti mendapatkan reward. Next. Ya, ini untuk teknis pengisian tracer. Teknis pengisian tracer mungkin nanti yang menyampaikan lebih detailnya Pak Yunan mawon nggih. Monggo saya
persilakan Pak Yunan untuk memandu untuk yang teknis pengisian tracer. Nampaknya tidak perlu Pak Kausar karena tadi kan semua sudah mengisi dan tidak ada masalah. Mungkin nanti terkait kendala di diskusi saja. Ini ada satu slide yang terakhir dari Bapak yang belum disampaikan. Monggo Pak Kausar. Oh iya, kalau ini yang rekap tracer Fakultas Ekonomi. Di sini Fakultas Ekonomi juga ada beberapa prodi yang sudah jalan lebih awal, seperti di pendidikan administrasi perkantoran, di manajemen, ini sudah jalan lebih awal. Di batch Juli di sini mereka sudah jalan lebih awal, bahkan sudah mencapai 114. Maka manajemen di sini yang akan terbayarkan itu ya sisa yang ongoing dan yang belum. Jadi sisa 59 dan 16 yang sedang ongoing ini. Bahkan kalau ongoing ini nanti di 25 Juli sudah mengisi, ya maka sisanya ini nanti yang hanya bisa terbayarkan. Karena sistemnya baru terbayarkan di batch 2. Di batch 2. Jadi setelah data tanggal 25 Juli. Itu yang akan jadi targetnya teman-teman. Jadi yang sudah masuk banyak ya bersyukurnya kita maksudnya. Nah kalau teman-teman sudah kadung kerja, tapi ya mudah-mudahan itu menjadi ladang amal ibadah teman-teman untuk lembaga, kontribusi ke lembaga. Saya juga udah surveyor di Fakultas Ekonomi. Yang kebetulan Fakultas Ekonomi saya rekap ini sudah posisinya 39,30%. Dan ada beberapa prodi yang masih di bawah seperti D3 akuntansi, pendidikan ekonomi yang masih, dan juga pendidikan tata niaga yang masih butuh untuk disupport datanya. Begitu pula nanti di fakultas-fakultas lain datanya juga akan kami munculkan seperti ini per 25 Juli ya teman-teman, per 25 Juli, sehingga ini masih yang kemarin per 10 Juli kalau nggak salah yang Pak Salamun download, Pak Yunan juga. Nah, kalau nanti per 25 Juli bisa bergeser lagi, bahkan manajemen mungkin bisa lebih, terus prodi lain juga mungkin bisa lebih. Nah, berarti nanti targetnya teman-teman adalah yang setelah tanggal 25 Juli. Mungkin itu, teman-teman, nanti sisanya kita diskusi bersama, juga ada Bu Siti Nurul Hidayati. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kausar atas paparannya. Mungkin sekedar informasi aja bahwa sebenarnya di samping honorarium itu untuk pengisian tracer study untuk batch 1 itu kemarin ada undian berhadiah ya. Jadi untuk para surveyor ini jadi nanti ada satu hadiah laptop dari UNESA. Nah, nanti nampaknya masih harus didiskusikan ya laptopnya itu merek apa itu ya Pak Salamun ya, mungkin merek Apple atau apa ya. Dan jadi nanti masih didiskusikan lagi tentang merek laptopnya itu apa. Jadi sebagai penghargaan lah ya dari UNESA atas kerja dari rekan-rekan surveyor semua. Nah ini Pak sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama dan kedua sebenarnya sudah terjawab tadi ya, bahwa sebentar saya bacakan. Pertanyaan dari Pak Ishak ini sudah terjawab tadi ya, bagaimana jika lulusan di prodi saya di tahun 2800 jumlah responden tidak ada 30, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kausar. Kemudian, nah ini mungkin perlu penjelasan lagi mungkin ya Pak Kausar ya, tentang tadi juga sebenarnya sudah disinggung ya, bagaimana kalau sebelum pertemuan ini saya sudah jalan mengajak beberapa responden gitu ya. Karena ini saking semangatnya, kita memang sangat mengapresiasi kerja keras dari rekan-rekan surveyor ini bahwa ketika kemarin ada kabar, kemudian melalui proses rekrutmen, teman-teman surveyor ini semuanya sudah bekerja cepat untuk mengajak rekan-rekannya mengisi tracer study. Nah, ini bagaimana ini Pak Kausar? Tadi meskipun sudah dijelaskan, mungkin perlu ditegaskan lagi, mungkin ada kebijakan dari UNESA terkait dengan
surveyor yang sudah mengajak rekan-rekannya mengisi tracer study sebelum pertemuan ini. Monggo. Monggo mungkin nanti Bu Nurul menambahkan ya. Kalau saya di Fakultas Ekonomi, Bu, itu memang kebetulan kami ada instruksi dari Pak WD3 untuk bergerak, sehingga tidak hanya surveyor sebenarnya, Bapak Ibu dosen juga sampai masuk di grup-grup untuk mengingatkan kembali, sampai minta di-invite di grup-grup alumni, mengingatkan langsung, ngobrak-ngobraki langsung, juga melibatkan dosennya. Jadi ini kan bias dalam arti antara hitungan kinerja dari surveyor atau kinerja dari dosen. Nah, memang nampaknya belum dapat terhitung dengan pasti, karena memang kebetulan Fakultas Ekonomi akan ada reakreditasi di beberapa prodi, sehingga ya mau nggak mau kami di tim alumni di Fakultas Ekonomi bergerak lebih awal, dan itu juga saya sampaikan ke surveyor yang ada di Fakultas Ekonomi. Khusus surveyor yang ada di Fakultas Ekonomi mungkin nanti apabila memang tidak bisa diperhitungkan di universitas, maka kita akan coba untuk berikan reward dengan anggaran fakultas begitu. Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya UNESA juga mengakomodir itu, menghitung itu, juga mampu memastikan biasnya tadi, karena biasnya tadi saya sampaikan bahwa aktivitas di awal tracer ini yang begitu aktif, contohnya dari Fakultas Ekonomi ini juga tidak hanya melibatkan surveyor, tapi juga melibatkan dosennya. Nah, ini juga kan entah nanti perhitungannya bagaimana. Nah, ini mungkin nanti butuh perundingan kembali untuk tim tracer. Kalaupun tidak, kebijakannya tetap Agustus yang terhitung, maka Fakultas Ekonomi juga akan nanti mengakomodir khusus yang Fakultas Ekonomi. Tapi yang fakultas lain saya di luar kendali kami gitu. Kalau saya pribadi dalam arti, kalau Fakultas Ekonomi saya mampu menyampaikan ke WD3 karena kemarin memang instruksi WD3 untuk bergerak lebih awal. Begitu mungkin Bu. Monggo Bu Siti Nurul Hidayati menambahkan. Oke, terima kasih Mas Kausar. Yang disampaikan Pak Kausar itu benar sekali sih sebenarnya. Sehingga memang pada tahap awal ini lebih dalam tanda petik ada upaya dari teman-teman PIC yang ada di Prodi, termasuk meng-hire Anda untuk menjadi surveyor itu, mau tidak mau juga beliau ikut terlibat dalam upaya untuk mengajak teman-teman responden atau alumni itu untuk mengisi. Terkait dengan yang sudah terlanjur mengisi dan lain-lain, memang sejujurnya dari universitas itu dananya memang terbatas. Dan seperti yang tadi disampaikan, kita membuat pagu minimal 30 orang dalam tanda petik ketika adik-adik berhak untuk mendapatkan HR, itu sebenarnya sudah perjuangan luar biasa. Bayangkan satu orang responden yang tugas Anda adalah mengobrak-obrak ya bahasanya, menginisiasi teman-teman untuk mengisi sampai kemudian mereka mengisi dan selesai, itu setiap orang kita hargai 10.000. Itu sudah sangat besar sekali. Coba bayangkan kalau UNESA ini lulusannya dalam 1 tahun hampir 7 ribuan ya, itu kita harus butuh dana berapa? Ya, itulah kenapa, karena keterbatasan anggaran, kami baru berani menganggarkan untuk adik-adik itu di batch yang kedua, dengan harapan HR yang Anda terima itu tidak terlalu mengecewakan. Dan insya Allah kayaknya kalau 300.000 dipotong pajak tinggal 285 untuk mengajak teman-teman melalui grup gitu ya, semoga itu tidak terlalu berat lah. Sudah luar biasa lah dibanding kita jualan online, hasilnya juga satu item terjual berapa gitu kan. Jadi saya rasa cukup memadai. Sehingga kalaupun ada amalan lebih karena sudah terlanjur mengobrak-obrak gitu ya, dan sudah terlanjur masuk di batch sebelum ini, sebelum batch 2, semoga itu menjadi amal ibadah Anda gitu ya. Dan tadi sedikit saya meluruskan yang disampaikan Bu Nur Hayati, yang door prize ya, undian laptop itu tidak untuk surveyor saja adik-adik, tetapi surveyor plus dalam tanda petik responden yang mengisi di batch 1. Jadi tadi ditanyakan di awal, apakah adik-adik sudah mengisi
Anda mengatakan sudah mengisi, berarti Anda mengisi di batch 1. Dan batch 1 ini, itulah kenapa kita berikan door prize-nya lebih gede. Karena apa? Karena ini belum meng-HR-i surveyor, gitu ya. Jadi surveyornya belum dibayar, karena surveyornya siapa? Yang dalam tanda petik membantu ngobrak itu masih Bapak Ibu dosen. Kemarin itu begitu, sehingga di batch 1 ini undian berhadiahnya adalah laptop untuk seluruh responden yang mengisi di batch 1. Semoga semua sudah mengisi, nanti salah satu akan menjadi ada 1 handphone, batch 3 juga ada 1 handphone. Itu saja nggih, semoga adik-adik tetap semangat ya. Rek 300.000 zaman sakmene iki ya wangel lho golek duwike ya. Guru juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan HR buat kalian semua gitu ya. Matur nuwun. Terima kasih Bu Nurul dan Pak Katsar atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikut ini Bu dari Adib Hafiz S1 Teknik Informatika. Untuk email saat kita mendaftar di Tracer tadinya bagaimana ya Pak? Masih kurang paham karena saat saya cek di semua email pribadi dan email UNESA saya tidak ada email tersebut. Oke, monggo Pak Kautsar dan Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu. Jadi itu memang masalah yang sering kali terjadi teman-teman. Jadi tidak menerima email atau juga email dari UNESA-nya mungkin tidak masuk, atau juga teman-teman ada yang emailnya baru sehingga lupa Pak loginnya kemarin apa. Itu sering kali terjadi. Nah ini teman-teman mohon didata. Jadi didata, misalnya di grup-grupnya alumni nanti didata siapa yang merasa tidak menerima atau merasa emailnya ganti, itu didata dengan data yaitu nama, prodi, sama email yang baru. Nah itu dikirim jangan satu-satu ya teman-teman, tapi dibuat Excel gitu misalnya per 10, per 15, per 20 gitu, dikirimkan ke PIC fakultas mungkin bisa. Jadi kan kemarin saya kasih kontaknya untuk PIC fakultas, jadi nanti mungkin mohon Bapak Ibu PIC fakultas untuk ini ada perubahan email. Nah nanti PIC fakultas bisa menyampaikan ke tim tracer sehingga juga bisa langsung diperbarui, jadi mendapatkan token atau akun baru, maksudnya apa? Akun login yang baru begitu. Jadi itu berlaku untuk yang tadi mungkin lupa emailnya atau juga lupa dulu yang saya daftarkan email apa ya Pak. Nah, itu juga ada yang terjadi, lupa nama email. Ada juga emailnya sudah ingat, passwordnya yang lupa. Nah ada juga emailnya sudah ingat, passwordnya ingat, begitu login tidak menerima email. Nah itu didata dulu teman-teman, didata, kalau bisa di Excel kan gitu, nanti dikirim. Nggak apa-apa, meskipun mungkin ada cuma 5, ada cuma 10, gitu nggak apa-apa. Tapi jangan satu-satu, karena nanti satu-satu ini juga nggak sekalian gitu loh maksudnya, supaya tim PPTI bekerjanya bisa sekalian mengerjakan gitu. Jadi harapannya sekalian. Jadi misalnya bolehlah per 5, per 10, per 15 gitu. Jadi didata dulu gitu ya. Mungkin gitu, Bu. Monggo ditambahkan dari Pak Yunan, mungkin Pak Yunan. Nggih, betul seperti itu. Masuk. Jadi gampang aja, pokoknya belum menerima, nanti didata, disampaikan ke kami kirim ulang. Ngaten ringkasnya. Makasih. Terima kasih Pak Yunan, Pak Kautsar. Ini jawabannya ini sekaligus menjawab dari pertanyaan dari rekan Nur Fadilah ya, yang barusan memposting pertanyaan kalau prodinya itu hanya 5 orang yang lupa. Jadi sudah terjawab nggih, Mbak Nur Fadilah. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari M. Fardi Fahrudin. Dalam penjelasan Pak Kautsar disampaikan bahwa responden adalah kohort lulusan 2018. Apakah responden sebelum atau sesudah tahun 2018 bisa menjadi responden? Monggo Pak Kautsar. Monggo mungkin Bu Nurul mohon Bu. Ini untuk yang kebijakan kohortnya. Iya,
Oke, Mbak siapa tadi? Ulul Asmi ya. Mas siapa panjang tadi Bu? Lupa namanya. Ya udah, saya coba jawab. Adik-adik untuk Mas Ferdi Fahrudin. Oke, Mas Ferdi dan teman-teman yang lain, tracer itu kan dilakukan setiap tahun. Dan itu tadi sudah disampaikan keberuntukannya untuk apa saja tadi sudah disampaikan Pak Kausar. Dan harus dilakukan setiap tahun, maka kohortnya juga setiap tahun lulusan. Karena tahun kemarin kita sudah men-trace teman-teman yang lulus di angkatan 2017, tahun 2017, dan tahun ini kita men-trace yang lulus tahun 2018. Tahun 2017 itu kita trace di tahun 2019. Untuk apa, Bu? Untuk mengisi SIM tracer yang ada di kementerian. Dan data itu digunakan untuk pemeringkatan perguruan tinggi, juga untuk tadi pendataan kalau kita perlu reakreditasi atau penurunan akreditasi. Dilihat dari fluktuatif data yang ada di tracer tadi. Dan 2017 karena dilakukan 2019, maka data itu digunakan untuk pemeringkatan perguruan tinggi tahun ini, sayang. Nah, maka yang 2017 tidak kita lakukan lagi. Kemarin memang masih sempat kita trace, tetapi hanya sampai dengan bulan Juli ini, karena terakhir kemarin pada tanggal 12 Juli, itu pengisian SIM tracer untuk lulusan 2017 ditutup. Jadi kemarin kita sempat men-trace, tetapi tidak secara keseluruhan, karena hanya untuk menambahkan data saja, supaya yang kita lakukan di 2019 itu ada tambahan data. Jadi nanti akan dilakukan setiap tahun, 2020 kita men-trace, 2018, 2021, 2019. Memang begitu. Kohortnya kita sepakati di panduan hanya 1 tahun, dengan tanda petik ya. Tahun ini ada yang 2019 kita trace, itu ada di Fakultas Teknik, karena memang kebetulan 2 prodi itu baru meluluskan di tahun 2019, dan saat ini sedang pengajuan reakreditasi, sehingga membutuhkan data tracer study. Itu, Dek. Terima kasih. Sampun, Bu. Terima kasih Bu Nurul atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi nih. Dari Mas Feris Andrian dari FE ini. Untuk data rekap yang ongoing dan belum itu bisa diketahui di mana, Nggih? Terima kasih. Monggo Bu Nurul dan Pak Kausar atau mungkin Yunan. Oke, Pak Kausar jadi nggak dengung orang gendang dijawab, Mas Bro. Iya. Saya jawab dulu. Adik-adik, tadi sudah disampaikan Pak Kausar, per tanggal 25, ini ada batch 1, 2, 3, batch 1 selesai Juli ini, akhir Juli ini, berarti tanggal 25 kita akan unduh data yang ada di SIM, tanggal 25 kita unduh, maka dalam 3 hari kita akan membagikan informasi itu melalui grup-grup. Kenapa saya katakan grup-grup? Data bisa kita bagikan ke grup tim tracer yang ada di universitas, yang itu diwakili oleh koordinator setiap fakultas, dan beliau akan membagikan ke PIC tracer yang ada di prodi-prodi, dan itu menjadi bosnya kalian ya. Jadi turunan yang ada dari kami yang di universitas itu nanti yang berhubungan langsung dengan Anda adalah PIC prodi gitu ya. Yang menjadi PIC tracer di prodi masing-masing. Data itu didapatkan dari tim yang ada di universitas. Selain itu juga nanti kami akan membantu melalui grup WA kita. Kalau misalkan Anda belum mendapatkan data atau koordinasinya belum tersampaikan. Jalur koordinasi karena UNESA itu besar dengan 72 prodi, itu bisa jadi ada 1-2 yang mungkin mengalami kesulitan, belum sempat berkoordinasi dengan PIC tracer di prodinya masing-masing, maka bisa menanyakan di grup WA kita, Surveyor. Itu aja deh. Nanti per tanggal 25 sampai 28 silakan ditunggu informasi itu.
Jadi nanti langsung ditanyakan ke PIC-nya masing-masing. Kalau belum, boleh tanya di grup WA kita. Gitu dah Pak Kausar? Nggih, Bu. Per tanggal 25 Juli nggih. Karena itu yang update. Mungkin tadi data yang contoh dari FE juga sudah mencapai 39% kan per 10 Juli. Bisa jadi per 25 Juli udah bergeser. Entah misal naik 5%, 2%. Nah, itu yang akan jadi data terakhir perhitungan yang mulai per versi 25 Juli ya, Mas Feris. Nah, nanti data kita bagikan ke khususnya ke Pak Septian kalau di FE. Maksimal tanggal 28 lah kita share. Ya, maksimal 28. Okay. Jadi kita share maksimal tanggal 28. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak Kausar, Bu Nurul. Mungkin ada pertanyaan lagi nih kayaknya yang di chat sudah habis. Ini mungkin ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Atau mungkin Bu Nurul perlu menyampaikan informasi terkait dengan, ini ada lagi nih Bu. Ada dari Noviani, Bu. Nomornya ini Galaxy J. Ini tempat saya nggak ada. Noviani ada yang itu Bu. Raise hand ini. Yang mana dulu? Mbak Noviani, monggo. Mbak Noviani aja dulu, monggo. Oke. Iya, Bu. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sebenarnya saya masih bingung, Pak, Bu, sama responden sasaran kita tadi. Seperti kalau saya kan dari Prodi IKOR. Nah, itu untuk angkatan saya yang lulus tahun 2018 itu yang saya ketahui sekitar 33 orang. Jadi, kemarin setelah diberitahu sama dosen dari jurusan saya itu, saya langsung menghubungi teman-teman, jadi langsung saya suruh screenshot juga sebagai bukti itu. Nah, itu sekitar 13-15 orang. Berarti itu saya bisa mengetahui selanjutnya setelah tanggal 28 itu, atau saya juga bisa menghubungi teman-teman yang sudah lulus tahun 2019, tapi di angkatan saya. Mohon arahan. Terima kasih. Oke, Mbak, saya jelaskan ya. Angkatan yang dimaksud bukan angkatan perkuliahan ya, tetapi angkatan lulus. Ini bedanya ngomong tracer dengan perkuliahan. Kalau kuliah berarti angkatan masuk gitu ya, tapi kalau tracer itu angkatan keluar atau angkatan tahun lulus yang bareng. Data itu semuanya lengkap ada di kami, Mbak Novi. Sadurunge aku nanya, siapa PIC tracer Mundo? Dosen yang menghubungi kamu kemarin siapa? Pak Hijrin, Bu. Oh, Pak Hijrin. Oke. Pak Hijrin, nggih. Jadi nanti itu sayang setelah tanggal 28, maka kamu akan mendapatkan data teman-temanmu yang masih ongoing dan belum mengisi. Nanti setelah itu baru diobrak-obrak untuk ngisi. Langkah yang paling gampang itu kamu buat grup aja sayang. Grup WA dari teman-teman yang nanti begitu kita share ya, siapa yang belum ngisi dan ongoing itu, langsung kamu buat grup WA-nya. Atau mungkin kamu sudah punya grup teman-teman toh? Belum. Kalaupun grup kalau yang WA ini belum. angkatan juga. Oh, kalau angkatan kalau yang khusus ada? tracer belum, kalau angkatan ada. Nah, kalau nggak mau ribet di angkatan juga nggak masalah gitu loh. Karena kamu nanti begitu data ini ada, kamu bisa share teman-teman, saya mendapat data ini yang belum mengisi. Monggo silakan siapa yang sudah berprogres untuk mengisi tetapi belum selesai dan lain-lain. Pokoknya sebisa-bisanya kamu ngomong, petakan datanya. Lah, syukur-syukur kalau kamu bisa membuat grup sendiri nggak masalah. Tapi sekarang kan grup tambah ribet juga kan ya. Jadi ya monggo, silakanlah nanti. Kalau untuk ngobraknya bisa juga Japri toh, Nduk? Iya, Bu, malah tapi saya kan melalui Japri itu, tapi ya karena kan saya ngerasa teman-teman itu kebanyakan cowok. Jadi mereka kayak ogah gitu loh, Bu, baca panjang terus ngeklinik itu. Kayak mereka, aduh apa sih ini gitu. Ya FIO kan terkenal kayak gitu loh, menggemaskan. Jadi makanya itu. VIO. Terima kasih sebelumnya loh, Bu. Mungkin minta di WA Pak Hasan langsung mungkin. Kayak aneh gitu ya. Gak apa-apa Pak, aku familiar karena kan aku Dharma Wanita VIO, tadi apal. Bu Nur Hayati itu juga sempat di VIO, jadi apal kelakuannya bocah-bocah itu ya. Wis apal ini. Bu Nur, ya enggak apa-apa lah, Dok. Jadi di VIO ini kayaknya.
Kurang ajar bahasamu itu loh ya. Oh. Oke, untung arek-arek alumni banyak yang sudah menikah. Semoga paham. Yang lain masih berpikir kemana, Mak. Kajurnya siapa Mbak Noviani? Oke, Bu Nurul, ini mungkin kekhawatirannya juga kan gini. Ini tadi kalau saya menangkap dari pertanyaannya Mbak Noviani ini kan kohortnya itu kan jumlahnya hanya 33. Nah, sedangkan sampai saat ini jumlahnya yang sudah mengisi sekitar 13. Artinya kan sisanya tinggal 20. Nah, padahal untuk mendapatkan HR tadi kan 30. Nah, ini apakah harus syaratnya itu harus 20 itu mengisi semua atau gimana? Kalau misalnya nggak mengisi semua, apakah Mbak Novi ini nanti nggak dapat HR gitu, Bu Nurul? Mungkin gitu ya, Mbak Novi ya? Enggak, Bu. Malah saya enggak tahu, Bu, kalau ada honornya. Baru tahu ini. Enggak apa-apa, ini duduk honor kok. Enggak. Ya, ini cuma sangu permen ya, Bu Nurul ya. Kemarin bahasanya Pak WM3 itu kan uang permen gitu. Oke. Ya, tetap sih, nanti berapa pula yang kamu dapatkan, karena memang kurang dari 30, memang harus semuanya terdata. Tapi perlu disampaikan ke teman-teman, ini bentuk punishment juga, kalau nanti memang mereka tidak mengisi tracer, gitu ya, kita akan membuat mekanisme yang dulu sempat kita gunakan, ya Pak Ketua, ya Pak Salamon ya, dulu kita sempat menggunakan form. Oke, terima kasih masukannya juga Bu Nur dan adik-adik yang ini mempersulit misalkan karena tidak mau mengisi, maka ini akan kita terapkan lagi strategi ini, bahwa di akhir itu menjadi syarat untuk legalisir ijazah. Dulu sudah sempat kita terapkan, tetapi kemudian kita tarik kembali. Semoga kalau memang kondisinya begitu, nanti akan kita sampaikan di forum pimpinan bahwa bagi mereka yang mau legalisir ijazah, nggak apa-apa, sekalipun belum kita tetapkan, adik-adik boleh memberikan ini sebagai bentuk informasi awal kepada teman-teman. Ternyata kalau tidak mau mengisi tracer, nanti kita akan mengalami kendala ketika melakukan legalisir. Karena bukti pengisian tracer itu menjadi syarat untuk legalisir ijazah, gitu ya. Sampaikan ya, sayang ya, gitu aja. Ben rodok wedi. BRA butuh kerja gitu ya. Kebetulan kalau di SEO kan rata-rata jadinya trainer gitu, Bu. Kalau trainer kan nggak butuh legalisir ijazah, Bu. Cukup dia sertifikat latihan fisik langsung cus berangkat kerja gitu. Jadi udah banyak alasannya, gemes banget. Oh iya, berarti memang itulah. Dok, rayuannya harus maut itu. Gitu ya. Tenang aja, justru chemistry ini sing rayu cewek itu malah kok lebih jalan dibanding podo-podo lanangi gitu ya. Harus begitu. Ini wajahnya siapa ini? Di dedaunan ini, ya Allah, peteng-peteng dedet gitu. Ya, Pak Eko dari Tata Busana, Bu. Ya Allah, subhanallah. Kayaknya di repetisi kecil aja. Ya, mungkin saya juga bertanya sama seperti Mbak tadi yang dari Vio. Ini kemarin saya sudah istilahnya ngobrak-ngobrak sebelum, tapi kan belum tahu datanya untuk per 25 Juli. Ini dari 37, Bu ya, 37 yang wajib tracer dari alumni lulusan 2018, itu yang sudah konfir ke saya itu sekitar 24, Bu. Nah, makanya saya nunggu. Alhamdulillah, tinggal dikit lagi ya. Kurang lebih 13-an, tapi kan saya belum tahu nanti istilahnya realnya ketika tanggal 25 itu datanya apa sudah sesuai dengan yang saya japri dari adik-adik yang saya obrak-obraki untuk tracer ini. Jadi kan saya harus menunggu tanggal 25 itu, ya. Nggih, Bapak. Iya. Nah, ini dosen ya, Bapak. Kebetulan saya guru dari SMK Negeri Ngasem Bojonegoro, Bu. Kebetulan teman saya kan 2006 ada yang menjadi salah satu dosen di pendidikan tata busana. Satu pendidikan tata busana. Saya ditunjuk sebagai surveyor untuk
S1 Pendidikan Tata Busana. Oh, ngaten. Jenengan lulus tahun pinten, Mas? Saya lulus tahun 2013. Oh, tapi memang dekat dengan teman-teman yang di 2018 nggih. Ya. Oh. Saya sering komunikasi di grup dan sebagainya. Jadi untuk ngobraki adik-adik lulusan 2018 itu ya alhamdulillah kok ada tanggapan respon dari mereka gitu. Jadi kan wah luar biasa ini, berarti karismanya bagus banget ini di adik-adiknya gitu ya. Sekalipun jaraknya jauh tetapi sangat diperhatikan. Nggih, matur nuwun Bapak. Jadi dalam tanda petik nanti berapapun, jadi karena totalnya hanya 37 dan sudah melakukan hampir tinggal 13 orang lagi gitu ya. Saya mau minta tolong untuk diselesaikan yang 13 itu supaya kita bisa mencairkan HR-nya. Tadi kita pastikan berapapun kalau misalkan itu sudah terpenuhi, ya insya Allah kita akan bisa memberikan HR-nya. Matur nuwun banget Bapak bantuannya. Nggih. Terima kasih Bu Nurul. Ini ada pertanyaan lagi, enggak tahu nih dari mana ini. Soalnya Galaxy J7 ini 2016. Yang dimaksud lulusan 2018 itu bagaimana Bu? Karena kebanyakan teman jurusan saya SPK bulan Desember 2018 dan di wisuda Maret 2019. Itu termasuk lulusan 2018 atau 2019? Monggo Bu. Wah, kalau ini yang jawab Pak Salamun ini. Pak Salamun, monggo Pak, dijawab Pak. Saya tak buka Excel ini. Yudisium, ya. Nah, ini adik-adik data yang kita sebar untuk responden itu adalah data dari SIM alumni. Nah, adik-adik ketika, atau rekan-rekan ya, rekan-rekan ketika misalkan tadi yudisiumnya 2017 berarti nggih. Desember ya. Desember, kemudian wisudanya di bulan Maret. Nah, ini adik-adik mengisi SIM yudisiumnya ini tahun 2017 apa tahun 2018? Nah, ini karena data yang diambil dari PPTI ini adalah data berdasarkan SIM alumni. Nah, kalau misalkan adik-adik, misalkan SIM alumni itu masuk di 2018, ya berarti adik-adik masuk di alumni 2018. Tapi kalau ngisi SIM alumninya itu terdata di 2019, maka adik-adik atau rekan-rekan ini diakui sebagai alumni 2019. Begitu. Mau izin bertanya, Pak? Iya. Kebanyakan dari kita kan lupa tuh ngisi SIM yudisiumnya. Kita cuma tahu lulusannya, kebanyakan dari teman saya beranggapan kalau kita lulus berdasarkan itu aja yang lihat di SPK, tanggal sekian. Kan dari teman-teman mahasiswa juga beda-beda. Ada yang teman wisudanya sama 2019, tapi dia baru SPK dapat bulan Januari 2019. Ada pula yang November 2018 dan lain sebagainya. Kapan? Oke, ini Mas Afdol dari ya. Terima kasih Mas. Nanti terkait dengan dari namanya data itu nanti di tanggal 25 atau 28 nanti akan di-share siapa yang sudah dan siapa yang belum begitu. Nah, namun jika Mas Afdol ingin mendapatkan data terkait dengan lulusannya, nah ini nanti bisa menghubungi PIC prodinya siapa, Mas? Saya Pak David. Oh, Pak David. Okay. Pak David kebetulan juga sebagai tim tracer di universitas. Nanti bisa menyampaikan ke Pak David
Pak David, ini terkait dengan data tracer ini lulusan 2018 ini siapa saja. Nah, nanti Pak David akan konfirmasi ke Divisi Sistem Informasi, nanti akan dikasihkan data untuk yang alumni 2018. Kalau memang banyak keraguan 2018 apa 2019 begitu. Namun sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Nurul dan Pak Kausar, nanti untuk actionnya adik-adik itu menunggu setelah tanggal berapa 25 atau 28 Juli ini begitu. Baik, terima kasih Pak, sangat terjawab. Saya tambahkan sedikit. Ini kebetulan saya tanya sebelah gitu ya. Jadi begitu adik-adik SPK itu kan ternyata tidak langsung otomatis yudisium, dan data yang diambil teman-teman PPTI ini adalah dari SIM yudisium gitu ya Pak Salamun ya. SIM sehingga alumni, Bu. Oh, malah SIM alumni ya? Kemarin nggak Ya, jadi SIM yudisium, bukan SIM yudisium. Oh, oke. Kalau setelah gitu ya yudisium, berarti adik-adik ini mengisi SIM alumni begitu. Makanya kemarin kan ada data yang miss itu sekitar 36 itu tidak mengisi prodi dan fakultasnya begitu. Oke. Terus Ya kemudian sudah, data kalau di gitu. SIM yudisium itu biasanya ini data emailnya email Lunesa biasanya. Tapi kalau di SIM alumni ini email umum begitu. Pribadi. Ya, email pribadi. Ya, berarti nanti kita sinkronis lah Pak, nanti internal kita diskusikan itu supaya lebih terlacak lebih awal gitu ya. Yang pasti itu adik-adik setelah tanggal 25 nanti Anda akan mendapatkan datanya lengkap dari kami. Jadi ditunggu aja setelah tanggal 25 Juli ini Anda akan mendapatkan data itu, bisa melalui PIC yang ada di prodi masing-masing, bisa melalui koordinator tracer yang kemarin sudah di-share Pak Kausar di grup, bisa juga kalau sampai tanggal 28 belum dapat, langsung ditanyakan di grup kita. Gitu aja wes, biar enggak panjang-panjang. Bu Nur. Terima kasih Pak Salamun dan Bu Nurul. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Dari Saudara Febrika Yogi Hermanto. Dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, ini dari prodinya ini berdasarkan data masih ada yang belum mengisi, Bu. Nah, terkait dengan hal tersebut, itu ada satu orang yang tidak dapat di-trace nomor HP, WA, atau sosmednya. Nah, apabila satu orang tersebut tidak dapat di-trace, apakah akan menjadi masalah ketika terkait dengan HR yang disampaikan oleh Pak Kautsar? Monggo, Bu Nurul, Pak Kautsar. Kausar di mana ini? Iya. Mohon maaf Bu Nur, ini saya juga agak bingung jadinya. Adik-adik, pertanyaannya tadi memang agak susah juga ya kalau memang kondisinya sampai di sana. Yang jelas kita memang mengandalkan kalian semua karena kami menganggap bahwa teman-teman surveyor ini karena berada di angkatan yang sama, baik angkatan kuliah mungkin juga angkatan lulusnya, sehingga kami berharap Anda punya kedekatan gitu ya, baik kedekatan struktur maupun emosionalnya dengan teman-teman seangkatan. Jadi sebisa mungkin memang kalau memang kondisinya terpaksa ada salah satu yang ternyata tidak bisa di-trace, padahal jumlahnya hanya tinggal 15 orang gitu ya, tetapi satu orang ini tidak bisa dicari, tidak tahu di mana rimbanya. Maka kita akan memberikan waktu sampai batas waktu tertentu. Ini kebetulan belum kita diskusikan memang. Nanti kalau memang tetap tidak bisa, ya nanti kita sepakati di luar forum ini ya, karena belum kita diskusikan. Tapi insya Allah lah kita bisa atur itu. Kita bisa sesuaikan. Itu sajalah. Gitukah Pak Salamun? Pak Kausar? Memang ini kendala yang kita hadapi di akhir itu memang kalau memang benar-benar lost kontak, semuanya lost kontak begitu nggih. Ini sedikit kalau tidak salah kemarin itu ada sharing dari ITB nggih Bu Nurul nggih, Pak Bambang itu nggih.
Iya, ITB itu sampai tahu kalau loss datanya ini, Mas, alumni ini kenapa begitu. Bahkan pihak tim tracer itu sampai tahu bahwa alumni ini sudah meninggal dunia, barang ini juga sudah terpetakan begitu, karena memang sudah tidak aktif semua begitu. Nah, tidak aktif semua ini perlu ditelusuri rekan-rekan. Apakah memang sudah tidak aktif ataukah memang ada hal-hal yang lain begitu. Nah, ini sebagai laporan tersendiri bagi kami sebagai tim tracer di sini. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi kasuistis ya Pak ya, nanti kita selesaikan case by case gitu ya. Oke, kasuistis. Terima kasih Pak Salamun dan Bu Nurul. Ini masih ada pertanyaan ini dari Saudara Amar, Prodi Pendidikan Sejarah. Tadi sempat disinggung bahwa surveyor nanti membuat pelaporan terkait progres dalam menjaring responden tracer study. Lalu bagaimana format laporan yang dimaksud? Kira-kira isinya apa saja dalam laporan dan dilaporkan kemana? Monggo. Walah, enggak Mas, ora dikongkon gawe laporan gitu loh. Enggak, siapa suruh buat laporan? Ya hanya membuat tulisan saja yang sudah mengisi ini, yang belum ini gitu. Yang masih ongoing ini. Nah, itu setiap saat dilakukan. Supaya apa? Supaya kami itu tahu perkembangan data yang jenengan inisiasi teman-temannya yang diobrak-obrak tadi gitu. Jadi enggak kok buat laporan dengan format tertentu, enggak. Ya, lapornya ke siapa? Lapornya ke PIC prodi masing-masing dan nanti beliau yang melaporkan ke kami. Kalau misalkan koordinasinya agak sulit, sama juga seperti tadi, bisa langsung ke PIC yang ada di fakultas atau di WA group kita. Jadi itu saja. Jadi nanti kan setiap orang akan dapat data kan, yang belum siap berapa orang, yang ongoing berapa orang. Nah nanti setiap 2 minggu sekali kami berharap Anda melaporkan itu kepada PIC-nya masing-masing. Nah kalau sudah, maka data itu di bulan berikutnya juga kita cek lagi, sehingga kami akan meng-cross-check. Anda melaporkan sudah ada 20 orang di batch 2 yang sudah Anda ajak dan sudah selesai. Maka kami akan cross-check, begitu kita unduh, benarkah sudah ada 20 orang tambahan yang mengisi di bulan Agustus. Gitu. Kalau sudah 20 orang, oke, karena ternyata ada 25, Anda di batch 3 masih punya PR 5 orang lagi. Maka 5 orang ini Anda inisiasi untuk mengisi kembali. Nanti di bulan September kita lihat lagi, oh iya sudah lengkap semua, maka kita akan berikan HR-nya. Tapi kalau bagi teman-teman yang ternyata jumlah respondennya banyak, ada masih 100 orang yang belum mengisi. Di bulan Agustus besok itu, Anda membuat laporan sudah 20, sudah 15, ternyata sudah 35 orang yang mengisi, 35 orang yang mengisi. Maka di bulan Agustus Anda sudah bisa mengambil HR batch 2. Nah, kalau Anda mau lanjutkan lagi untuk terus mendapatkan responden, maka seperti tadi kami akan memberikan reward per 10 orang. Ngaten nggih Bu Nur. Terima kasih Bu Nurul. Ini ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip ini Bu, dari rekan Nur Fadila sama Setiawan Wijanarko. Nah, saya dari Tata Rias Bu. Ya, jadi rekan Setiawan Wijanarko ini dari Tata Rias, lulusan 2019, tetapi di email mendapatkan email, username, dan password tracer. Wajibkah saya mengisi tracer tahun ini? Karena jika dilihat di list nama responden di prodi, nama saya tidak ada. Ini pertanyaannya mirip dengan bisa menjawab pertanyaannya rekan Nur Fadilah juga ini. Monggo Bu. Ya. Kalau mau mengisi saja, monggo adik-adik. Karena itu sebenarnya kalau teman-teman mendapatkan email dan kepingin mengisi, gitu ya, boleh mengisi tracer.
kapanpun. Tetapi saya sampaikan Anda tidak menjadi bagian cohort yang sedang kami trace saat ini. Tetapi nanti itu juga menjadi data alumni, bukan data tracer ya. Kalau sudah tahun 2013, seperti Pak Eko tadi, mengisi, bolehkah? Boleh, tapi akhirnya jadi data alumni, bukan data tracer study. Agak berbeda. Kalau data alumni, itu tetap boleh kok. Nanti sekalipun Anda sudah 5 tahun, tidak 5 tahun lagi gitu ngisi lagi boleh. Siapa tahu nanti akan ada perubahan-perubahan. Mungkin yang sekarang masih jadi guru, 3 tahun lagi jadi kepala sekolah gitu ya. 3 tahun lagi menjadi kepala dinas pendidikan. Lah, itu semua akan memperkaya SIM alumni kita, akan memperkaya data alumni kita. Nanti kita akan bisa mengembangkan kerjasama. Itu boleh, tetapi ya itu tadi, tidak menjadi bagian cohort yang sedang kita trace saat ini. Ngaten, Bu Nur. Intinya boleh ya Bu ya, tapi nanti ketika tracer tahun 2021, nanti lulusan 2019 ini nanti akan diminta untuk mengisi lagi gitu ya Bu Nurul ya? Nyuwun sewu, 2019 kupengku kok krungune 2012 Bu. Astagfirullahaladzim. 2019. Ini lulusan 2019 dari fakultas? Dari jadi tata rias Bu. Oh iya. Rias. Tadi saya sampaikan ada 2 prodi di Fakultas Teknik itu yang mau reakreditasi. Dan itu memang yang ditres 2019. Justru yang 2019 yang sekarang mendapat email berarti yang sekarang prodinya mau akreditasi, Le. Itu untuk akreditasi prodi Anda. Justru di 2021 nanti Anda harus mengisi lagi. Jadi mohon maaf, saya minta tolong diisi ya 2 kali Anda harus mengisi tahun ini dan tahun depan. Tahun ini adalah untuk kebutuhan akreditasi, kalau tahun depan untuk kebutuhan data tracer study. Ya Allah, saya tadi dengarnya 2012, Allahu Akbar. Nggih, mohon izin menambahkan Bu Nurul. Nggih. Nggih. Untuk prodi di Fakultas Teknik, ini ada 2 prodi yang disampaikan oleh Bu Nurul, itu prodi S1 Teknik Informatika dan prodi S1 Sistem Informasi. Karena 2 prodi ini baru meluluskan di tahun 2019 dan pada tahun ini juga 2 prodi tersebut akan melakukan reakreditasi. Nah, dengan harapan dengan adanya data alumni ini dapat menambah poin akreditasi, maka alumni 2019 yang wajib mengisi tracer adalah prodi S1 Teknik Informatika dan prodi S1 Sistem Informasi. Namun untuk prodi-prodi yang lain, ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi dari Kaprodi terkait dengan permintaan data tracer untuk angkatan 2019 begitu. Namun jika adik-adik mendapatkan kiriman email, nah ini sifatnya bukan sebuah kewajiban atau wajib begitu. Tapi kalau mau mengisi, nah ini dipersilahkan, tidak ada larangan. Ini merupakan tambahan data kami, nah juga akan kami olah, ya, juga akan kami olah sebagai data alumni tadi yang disampaikan oleh Bu Nurul. Jadi kira-kira adik-adik ini sudah lulus dalam waktu 1 tahun ini bisa langsung bekerja di mana, begitu. Barangkali seperti itu. Namun lulusan 2019 nanti akan menjadi wajib mengisi tracer itu di tahun 2021, di tahun depan ya rekan-rekan. Nah, terkait dengan isian tracer atau yang mengisi tracer, yang mendapatkan istilahnya dari Pak WR3 itu untuk surveyor itu dapat permen, nah ini yang dihitung adalah alumni 2018 saja, ya, 2018 saja. Karena untuk 2017 itu sudah di closing untuk laporan di SIM PKTS Belmawa Dikti itu tanggal 12 Juli. Jadi kita sudah tidak bisa melaporkan lagi, maka sudah ditutup. Jadi untuk tahun 2020 ini yang wajib mengisi adalah 2018.
untuk 2019 yang wajib mengisi ada 2 prodi yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk yang lain ini dipersilahkan untuk mengisi, namun tidak ada kewajiban begitu. Tapi kami mohon kalau memang mendapatkan email tidak ada salahnya untuk mengisi sebagai tambahan amal ibadah rekan-rekan sebagai alumni Universitas Negeri Surabaya. Begitu Bu Nurul, tambahan dari saya. Oke, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul dan Pak Salamun. Nampaknya ini pertanyaannya mirip-mirip ini dengan ini saudari atau saudara ya, Noviani Eka Budi ini. Jadi pertanyaannya sudah jawab sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada yang raise hand? Saya Monggo, lihat ada yang raise hand. Kita masih ada waktu 20 menit. 20 Cuman menit. kalau sudah clear semua Pak, bisa kriip ya. Itu ada ada Suyanto itu Mas, alumni apa Pak Kabak ini? Pak Suyanto. Iya, ini masih connecting audio. Nggak tahu ini Pak Kabak atau nggih. Masih ada pertanyaan? Monggo, masih ada waktu. Ini Bu Nurul mungkin perlu disampaikan Bu Nurul terkait etika data ya, tentang kerahasiaan data tracer. Oh, nggih. Adik-adik, nanti data-data yang akan kami share ke Anda memang ada beberapa data yang kita tutup ya atau tidak kita share gitu ya. Tetapi untuk data yang terkait dengan alamat email dan nomor telepon, kalau memang Anda membutuhkan, dengan satu catatan kami akan memberikan, catatannya adalah Anda harus menjaga kerahasiaan data-data tersebut. Itu wajib, karena kalau nanti dipakai orang yang kurang bertanggung jawab, itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Jadi saya berharap adik-adik punya tanggung jawab untuk tidak menyampaikan data itu ke orang lain, karena data ini hanya untuk kebutuhan tracer. Demikian juga data-data yang Anda isikan terkait pimpinan Anda, nomor telepon beliau, dan juga alamat email beliau, semua itu tidak akan diketahui oleh orang lain, karena hanya ada di sistem dan tim tracer inti saja yang mengetahui, karena nanti itu akan di-keep untuk kebutuhan tracer pengguna. Jadi jangan khawatir kalau data Anda akan tersebar luas. Itu saja. Terima kasih Bu Nurul. Masih ada pertanyaan ini? Masih ada waktu? Semangat banget ya. Orang ngantuk ya Pak Tuan. Nah. Tapi juga semangatnya luar biasa ini Bu, kalau saya lihat ini. Jadi begitu ada pengumuman, begitu di-hire jadi surveyor, langsung kerja Bu, langsung turun. Jadi alhamdulillah ini terima kasih ini teman-teman surveyor ini. Yang luar biasa ada Pak Guru juga ini Bu ya. Nah iya ada Pak Guru yang nggak perlu dikasih permen Bu, malah ngasih permen ini. Lah, iya. Peteng-peteng bisa mau gak ketok. Gitu ya. Monggo yang ada lagi, Pak, masih ada tidak? Ini kok nampaknya sudah di chat juga sudah tidak ada, di menu raise hand juga tidak ada. Oke. Mungkin cukup sampai di sini, ya. Acara kita hari ini. Mungkin untuk menutup acara, Pak Salamun selaku Ketua UCC. Monggo, Pak. Terima kasih Bu Nur Cahyati. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua narasumber, yaitu Ibu Siti Nurul Hidayati, SPD MPD, dan Bapak Ahmad Kausar, SEMM, yang sudah berkenan memberikan arahan ke rekan-rekan calon surveyor yang akan meng-hire teman-temannya untuk mengisi kuesioner. Kami berharap ini merupakan salah satu ladang ibadah kita ya untuk UNESA selangkah di depan begitu. Jadi ini untuk lembaga. Saya yakin adik-adik ini sudah banyak yang bekerja juga. Jadi kalau tadi disampaikan Bu Nurul ada sedikit
ya istilahnya ucapan terima kasih begitu dalam bentuk HR. Ini memang kami baru bisa mengusahakan tidak begitu besar. Namun semoga tidak dilihat hanya nilainya saja, namun barokahnya ya rekan-rekan. Karena dengan ini kita bisa memajukan lembaga UNESA, nantinya adik-adik yang akan menjadi calon alumni ini bisa lebih bangga lagi dengan UNESA. Kalau UNESA naik peringkat kan begitu ya. Tadi sudah disampaikan ada peringkat 27, kemudian naik jadi 22. Nah, harapannya tahun ini juga naik lagi peringkatnya. Begitu seterusnya. Sehingga UNESA ini sudah tidak... Iya. Di ke depan UNESA bisa semakin berjaya ya. Apalagi sekarang UNESA sudah dilirik nasional ya. Baru-baru ini merilis robot untuk membantu tenaga medis di rumah sakit. Nah, itu. Kemudian ada juga dari MIPA itu apa Bu? Nanoteknologi nggih. Ya, untuk pencegahan virus corona. Alhamdulillah kegiatan pada malam ini Ahad ya. 19 Juli 2020 bisa berjalan lancar. Semoga nanti dalam menjalankan aktivitas baik sebagai surveyor maupun adik-adik bekerja di tempatnya masing-masing lancar tanpa halangan suatu apapun. Saya menyampaikan tadi Pak WR sampai saat ini masih ada kegiatan di luar, jadi belum bisa ikut bergabung. Namun Pak WR cukup atau sangat bangga sekali dengan rekan-rekan calon surveyor ini yang sampai jam 9 ini tetap tune in di webinar ini ya. Begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan mewakili UNESA Career Center. Jika ada lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur atau Pak Yunan ya, untuk foto-foto. Sebelum saya tutup ini, saya minta semuanya fotonya dibuka semua ini supaya kita bisa foto bareng. Ini masih, monggo. Sudah pada nyala ini Pak Yunan. Oke. Masih nunggu beberapa yang belum nyala. Masih ada beberapa. Bu Nurul, lampunya mungkin bisa dinyalakan, Bu Nurul. Aku membelakangi lampu. Di kiwangi. Gak ketok ya. Iya, oh iya, Kak gelap. Nah, oke, sudah sebentar ya. Yang layar pertama 1, 2, 3. Kemudian yang layar kedua 1, 2, 3. Klik. Pak Sofan. Ampun. Gimana? Ini ada Pak Sofan. Bu Nur Hayati sudah selesai fotonya. Terima kasih. Oke, sampun. Mungkin record-nya boleh di... Oh ya.